Ketika datang, Nabi memberi salam kepada Allah Subhanahu Ta'ala, karena Nabi adalah statusnya tamu. Jadi tamu itu seyogianya yang menyampaikan salam dulu ya, bukan tuan rumahnya. Dan apa salamnya Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah? Ini kita semuanya sudah hafal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatillah. Segala penghormatan, keberkahan, apalagi kebahagiaan dan kebaikan itu milik Allah. Lalu Allah membalas salam Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad beserta rahmat Allah dan keberkahannya. Ketika mendengar jawaban salam ini, Nabi merasa bahwa kok keselamatan dan keberkahan dan rahmat Allah hanya ditujukan kepada saya, merasa kurang nyaman karena Nabi itu juga punya umat. Lalu Nabi menambahin Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga dicurahkan kepada kami dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah dialog ketika di Sidratul Muntaha yang diabadikan di dalam sholat. Singkatnya kemudian Allah memberikan kado hadiah kepada Nabi kita, yaitu sholat. Ini yang sangat menarik. Kenapa hadiahnya sholat? Ya. Jadi jauh-jauh dari bumi dibawa ke mana itu? Pertama ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, kemudian mendapat hadiah sholat. Sebetulnya sholat itu adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Kado sholat itu kalau saya istilahkan itu seperti jimat. Sholat itu jimat atau kartu serba bisa, kartu penyelamat atau jimat pengasihan ya, pengasihan, jimat pengasihan. Sehingga jimat ini harus dirawat, jimat siji-sijinya harus dirawat. Siji karena apa? Semua manusia wajib merawat ini. Semua manusia apapun agamanya, kalau tidak sholat berarti kena dosa ya. Hanya sholatlah yang Allah perintahkan kepada kita, bukan yang lainnya yang tanpa syarat ya. Kalau zakat seperti biasa saya katakan pasti ada syaratnya ya, ada syaratnya, ada modalnya. Sedekah juga ada modalnya. Puasa juga ada syaratnya ya, bisa diganti, bisa dikontur, bisa ditukar dengan fidyah dan sebagainya. Tapi kalau sholat itu tidak ya. Meskipun dia sakit, tetap kalau nggak bisa berdiri miring, nyender, duduk, berbaring ya, miring atau kedipan mata gitu, tandanya juga boleh ya. Itu sholat. Jadi ini sholat itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan manusia. Kita butuh sholat. Kenapa? Agar kita itu disayangi oleh manusia lainnya, disayangi oleh makhluk yang lainnya, disayangi oleh para malaikat, dan disayangi oleh Allah. Jimat pengasihan ya. Sholat itu adalah jimat pengasihan, biar dikasihi oleh semesta alam ya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita tidak boleh melakukan kemaksiatan, menzalimi orang lain ya. Jadi sholat itu adalah perisai agar kita tidak mau menzalimi orang lain. Kalau kita tidak curang, tidak korupsi, tidak berbuat maksiat, maka kita itu aman ya. Kita aman untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau kita zalim, korupsi, sama tetangga tidak baik, maka kita itu tidak aman, tidak dikasihi ya. Jadi kalau kita ini baik ya, maka kita menebarkan rahmat, berpengaruh energi positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan cinta kita.
Bukan saja kepada manusia, kepada lingkungan, ya, kepada binatang, bahkan semut pun kita juga nggak boleh membunuhnya kecuali terpaksa, kecuali tidak tahu, ya. Itu seperti itu. Sehingga fungsi kita itu dengan adanya sholat kita menjadi rahmat, ya, membawa keberkahan ke semuanya. Kalau kita bisa membawa rahmat, maka imbalannya adalah keberkahan buat kita, ya. Kalau nggak ada sholat, kita akan bermasalah karena nggak ada proteksi, nggak ada perisai, ya. Dengan sholat itu di dunia pun kita dilindungi oleh makhluk lainnya. Tetangga kita akan melindungi kita, teman-teman kita akan melindungi kita, ya. Semua orang akan sayang sama kita, ya. Apalagi para malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja di dunia, kartu ini berlaku di akhirat, dikasih surga. Itulah sholat, kebutuhan kita sebetulnya. Cuma kita tidak paham sehingga kita sungkan, ya. Sehingga menganggapnya beban, gitu loh. Karena kita nggak ngerti, itu menjadi beban. Sehingga ketika perintah sholat itu turun, yang tadinya 50 kemudian menjadi 5 kali, ya, menjadi 5 kali di langit ke-6, kemudian dicegat sama Nabi Musa, dikatakan bahwa 5 kali sehari itu adalah masih berat, ya, masih berat, ya. Itu jadi 5 kali itu masih orang titiknya kayak orang salat. Iya. Tapi Nabi Muhammad mau balik lagi ke atas sudah malu. Tadi kan sudah tawar-menawar, ya. Sampai didiskon banyak sekali, akhirnya tinggal 5 dan pasrah. Coba kita cocokkan dengan Al-Qur'an. Apakah benar sholat itu berat, ya? Kalau melihat kondisi sekarang sih kayaknya berat. Aku lihat banyak orang yang nggak sholat bolong-bolong, ya. Jadi Nabi Musa kayaknya bener. Coba kita lihat Al-Qur'annya, ya, di Al-Baqarah ada. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya hanya itu sholat, ya. Domir, ya. Kata ganti. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Benar. Nabi Musa itu benar. Ila, tapi ada kata ila, kecuali. Ya, kecuali kepada apa? Alal khosiin, ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Jadi ternyata sholat 5 waktu itu berat kalau tidak khusyuk. Kalau yang khusyuk, maka sholat 5 waktu menjadi tidak berat, ya. Jadi Nabi Musa benar, sholat 5 waktu itu berat. Nabi Muhammad juga benar, tidak berat itu. Makanya diterima saja, gitu, ya. Asalkan khusyuk. Nah, itu kuncinya khusyuk. Kemudian menjadi syarat kita, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu, kewajiban bagi orang beriman yang waktunya sudah ditentukan, ya, ada zuhur, asar, maghrib dan sebagainya, ya, gitu, ya. Jadi dengan sholat itu, dengan jimat tadi, kita itu seharusnya memberi kebaikan, ya. Ngomongnya pun baik, akhlaknya pun baik, ya. Karena apa? Dalam sholat itu ada tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kita jadi nggak berani untuk melakukan kemaksiatan, ya. Berlaku tidak adil kepada orang lain, apalagi kemungkaran, ya. Nah, sekarang kalau kita masih paham bahwa sholat adalah kebutuhan kita, tetapi masih belum khusyuk, berarti ada masalah yang lainnya, ada sesuatu. Ada 3 langkah biar sholat kita khusyuk. Yang pertama adalah ridho. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Sembahlah dia dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada dia, ikhlas, ridho bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling lemah. Allah yang memberikan instruksi, kita ridho, kita sujud kepadanya. Ikhlas, ridho. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Ridho, ya Allah, aku ridho 5 waktu, ya aku laksanakan mumpung masih hidup di dunia. Nanti kalau udah mati kan sudah gak sholat lagi, ya. Nanti malah menyesal nanti, ya. Menyesal. Ridho saja, ridho, lakukan saja, udah pasrah. Kita lahir gak bawa apa-apa, ya.
tapi dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih udara yang bagus, ya, disuruh cuma sholat. Padahal sholat itu adalah kebutuhan kita tadi, ya, kebutuhan kita. Ya kita ridho saja, ridho, ya, ridho. Yang kedua adalah jadikan sholat itu sebagai penolong, ya. Wasta'inu bisabri was-sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Bersabar dulu. Ini yang salah mengartikan sabar ini gini. Bersabar, saya sering katakan, bersabar itu beda dengan malas. Bersabar dalam Al-Quran adalah bekerja terus-menerus tanpa henti sambil nunggu hasil, itu sabar. Sabar ya nanti juga dapat kok. Sabar ya gitu loh. Sabar. Bukan pasrah. Bukan lah wis gitu. Nunggu mah baik gitu ya. Berusaha terus sambil menunggu hasil itu sabar. Makanya pahala sabar itu tanpa batas di Quran. Tapi tawakal. Ya, jadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Karena Pak terus menerusan nggak boleh berhenti. Usaha terus. Kalau pengen pinter ya ngaji terus sampai nunggu hasil. Kalau dapat hasil itu berarti kado dari Allah. Ya, begitu udah sabar baru ditambah dengan sholat. Karena fungsi sholat adalah sebetulnya minta tolong, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini pengulangan, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam sholat minta apa? Rabbi firli, apa tuh? Warhamni, wazbuni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Terus apa lagi tuh? Rabbi firli, warhamni, sayangilah aku. Terus? Wazbuni, apa tuh? Hapus aibku, tutupi aib-aib kita. Kita kan suka maksud ditutupin. Terus warfani, angkat derajat kita, angkat derajat kami, itu doa. Ya, minta diampuni dosanya, minta dikasih sayangi, minta agar keburukan kita ditutup, ya. Kemudian minta agar derajatnya diangkat. Terus apa lagi? Warzuqni, minta biar dikasih rezeki. Terus wahdini, minta dikasih petunjuk, jalan yang lurus. Kalau ada kesulitan, ya Allah aku minta petunjuk. Apalagi? Wa'afini, minta agar kita dikasih kesehatan, jangan dikasih penyakit. Terus? Terakhir? Nah, minta dimaafin, ya. Jadi itu lengkap doanya. Jadi seandainya kita paham doa itu, sebetulnya kita nggak perlu doa tolak bala. Sudah lengkap di situ. Minta apa lagi situ? Tambahin lagi. Ditambahin lagi. Karena doa eman-eman sih kalau dibacakan yang gitu. Jadi lengkap, itulah minta petunjuk. Iblis saja minta doa kepada Allah, masa kita nggak mau, ya. Jadi yang langkah kedua adalah jadikan sholat sebagai penolong, ya, biar khusyuk. Yang ketiga adalah apa? Yakin, ya, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwa kita akan mati. Mungkin besok, mungkin setelah ini. Ya, nggak lama kita, dan kita yakin akan ketemu Allah. Maka sholat yang kita lakukan sekarang ini adalah sholat terakhir kita, gitu loh. Jangan berharap besok masih bisa sholat. Hari ini hari terakhir kita hidup dan terakhir kita sholat, maka jadikan sholat ini sholat yang terbaik, yang sempurna, sesempurna mungkin selagi masih bisa bernapas. Karena kita tidak tahu besok mau seperti apa, ya. Jadi ketika kita sholat, yakin kita itu mau mati, yakin, dan mungkin inilah sholat kita yang terakhir.